Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mia Wahdatun Nikmah, Bernanda Elian Meta Putri, dan Etika Sulfi. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi investasi saham. Investasi saham. Menurut PSAK nomor 13, investasi saham merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan kekayaan melalui penerimaan hasil investasi dan melalui apresiasi nilai investasi atau manfaat lain yang diperoleh akibat kepemilikan saham perusahaan lain tersebut. Pedoman akuntansi investasi saham. Kepemilikan hak suara investor dibagi menjadi 3, yaitu kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, dan lebih dari 50%. Kurang dari 20% memiliki perkiraan pengaruh tidak signifikan dengan pedoman akuntansi metode biaya, dan antara 20% sampai dengan 50% memiliki perkiraan pengaruh signifikan dengan pedoman akuntansi metode ekuitas. Yang terakhir, lebih dari 50% memiliki perkiraan pengaruh pengendali dengan pedoman akuntansi laporan keuangan konsolidasi. Berikut kami akan menjelaskan masing-masing dari hak suara investor. Saya akan menjelaskan kepemilikan kurang dari 20%. Dalam akuntansi, untuk investasi saham kurang dari 20%, perusahaan menggunakan metode biaya. Dengan metode biaya atau cost method, perusahaan mencatat investasi sebesar biaya perolehan dan mengakui pendapatan hanya ketika dividen tunai diterima. Mencatat akuisisi investasi saham. Pada saat akuisisi, investasi saham dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi ini. Misalnya, jumlah harga yang dibayarkan ditambah dengan biaya perantara atau komisi. Jurnal untuk mencatat akuisisi investasi saham adalah investasi saham di debit dan kas di kredit. Selanjutnya, mencatat dividen. Jurnal untuk mencatat dividen adalah kas di debit, pendapatan dividen di kredit. Selanjutnya adalah mencatat penjualan saham. Ketika sebuah perusahaan menjual investasi saham, perusahaan tersebut mengakui sebagai keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara penerimaan neto dari penjualan atau harga jual dikurangi biaya perantara dan biaya saham. Dan jurnal untuk mencatat penjualan investasi saham adalah kas di debit, kerugian penjualan investasi saham di debit, dan investasi saham di kredit. Ini merupakan transaksi dari investasi saham menggunakan cost method atau metode biaya. Dengan saya Etika Sulfi Nurhidayah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 8 tentang pedoman umum dalam akuntansi investasi saham, kepemilikan hak suara investor dalam saham jasa investi. Saya akan menjelaskan yang poin kedua, yang kepemilikan antara 20% sampai 50%. Perkiraan pengaruh pada investinya signifikan menggunakan pedoman akuntansi metode ekuitas. Jadi, ketika perusahaan investor hanya memiliki sebagian kecil dari saham biasa perusahaan lain, maka investor tersebut tidak dapat mengendalikan investi. Jadi, investi itu adalah tempat dia menanam modal. Jadi, jika dia hanya mempunyai sebagian kecil, dia tidak dapat mengendalikan tempat di mana dia menanam modal. Namun, apabila investor tersebut memiliki 20% dan 50% saham biasa perusahaan, maka diperkirakan seorang investor tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas keuangan dan aktivitas operasi investi. Kemudian, kepemilikan antara 20% dan 50% ini memakai metode ekuitas yang maka jurnal transaksinya sebagai berikut.
Yang poin pertama itu mencatat akuisisi investasi saham. Debitnya ada investasi saham, kemudian di kredit ada kas. Poin kedua mencatat dividen, debitnya ada kas, kemudian investasi saham pada kredit. Kemudian poin 3 ada net income, itu investasi saham pada debit, kemudian kreditnya ada pendapatan. Untuk poin keempat ada penjualan, pada debitnya terdapat kas dan kerugian penjualan saham, kemudian kreditnya investasi saham. Yang terakhir, kepemilikan lebih dari 50%. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasa entitas lain dikenal sebagai perusahaan induk. Entitas yang sahamnya dimiliki perusahaan induk tersebut disebut perusahaan anak atau perusahaan afiliasi. Karena kepemilikan sahamnya, perusahaan induk memiliki hak suara pengendali pada perusahaan anak tersebut. Apabila perusahaan memiliki lebih dari 50% saham biasa perusahaan lain, maka perusahaan tersebut biasanya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan ini menyajikan total aset dan liabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Laporan tersebut juga menyajikan total pendapatan dan beban perusahaan anak. Perusahaan menyiapkan laporan konsolidasi sebagai tambahan dari laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.